Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, saya selalu berusaha mengisi setiap waktu yang ada, di mana saya masih sempat untuk melakukan sesuatu. Karena dengan itu kita bisa menemukan sesuatu yang bermakna. Jadi kalau kita diam, kemudian tidak tahu harus melakukan apa, maka kita tidak mendapatkan apa-apa tentunya. Tapi begitu kita memulai sesuatu dan dengan sebuah niatan yang positif, kebenaran, kebaikan akan menemukan jalannya. Jadi jangan cemas kalau kita sedang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya lakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat. Nah, itu saja. Manfaat bisa bermacam-macam. Bisa informasi yang berguna, bisa berbagi pengalaman, atau bisa saling menyapa, dan sebagainya. Alhamdulillah, pagi hari ini saya mencoba mengajak Anda untuk merasakan keindahan dan atau membangun sesuatu yang indah di dalam angan-angan kita, karena itu potensi yang kita miliki, yang diberikan Allah, ya, bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dan sesungguhnya keindahan itu ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Bahkan pada hal yang kecil, tidak hanya pada hal yang besar, ya. Masalahnya adalah kemampuan kita untuk melihat, kepekaan kita untuk menangkap di mana keindahan itu berada. Sesuatu yang kadang-kadang kita lihat tidak indah di mata orang lain, itu nampak indah. Nah, kalau begitu masalahnya adalah bahwa kita harus berlatih untuk melihat bagaimana orang itu menemukan keindahan di dalam hal yang seperti itu. Itu juga. Nah, anak-anak waktu masih di taman kanak-kanak itu, ya, kita ajak keluar, kemudian berjalan-jalan, ya, melewati jalan sempit di kampung, kemudian masuk ke daerah-daerah yang tidak biasa dia lakukan. Misalnya ada selokan kecil, kemudian kita berhenti sebentar, mengajak mereka mengamati apa yang ada di kolam. Bagi seorang dewasa tentu itu hal yang biasa saja, tetapi di mata anak-anak itu keajaiban. Masih ingat waktu kita masih kecil, di selokan di depan rumah ada ikan-ikan yang kecil-kecil, yang kita mengatakannya di dalam bahasa lokal itu gadul. Itu ikan yang tidak ada nilai jualnya, tetapi di mata kita kan luar biasa itu, ya, karena ada ekor ikan yang jantan dan yang betina itu berbeda. Yang jantan ikannya lebih berwarna-warni begitu. Waktu itu nggak ada nilainya. Beda dengan sekarang, misalnya kan kita anak-anak sering beli ikan cupang seperti itu, ya. Tapi bukankah waktu itu kita melihat dengan penuh perhatian ikan-ikan yang di selokan itu, ya. Kemudian
anak-anak kita bawa ke sawah, ya, kemudian lewat pematang yang apa namanya sempit. Nah, ini pekerjaan guru yang menantang dan luar biasa, ya, membawa anak mengenali dunia baru yang akan membekas nanti di masa dewasanya, ya. Ya, walaupun sekarang semuanya sepertinya harus sejenak tidak bisa dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tapi yakinlah bahwa suatu saat keadaan menjadi pulih kembali dan kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Sahabat-sahabat yang berbahagia, rasanya memang kejenuhan yang ada di hari-hari kita dewasa ini, di mana kita membatasi diri untuk keluar, kemudian untuk berkomunikasi juga tidak semudah biasanya, ya. Seringkali saya memposting foto-foto yang lama yang kemeriahan itu nampak nyata, lalu saya, kita sudah melewati masa itu dan sekarang berada di masa yang seperti ini. Ini kan sebuah cobaan yang besar. Mungkin beberapa sahabat yang berada di sebuah kawasan komunitas yang sempit sangat merasakan efek dari situasi ini. Seperti anak saya misalnya tinggal di satu komunitas yang memang apa ya, tapi beruntung di halaman belakang rumah dan di sampingnya masih ada sawah-sawah yang artinya sangkar yang berupa rumah itu masih bisa didobrak dengan cara keluar dari pintu kemudian menengok ke belakang. Lalu bagaimana dengan saudara yang berada di kawasan kumuh, sempit, dan ya kadang-kadang airnya juga penuh dengan plastik? Tentu kita bersimpati pada mereka itu dan kita mensyukuri apa yang ada walaupun dalam keterbatasan yang ada sekarang ini. Nah, jadi makanya saya pikir menyiasati situasi-situasi yang semacam itu dibutuhkan sebuah kreativitas, dan kreativitas tidak selalu harus menggunakan pengeluaran yang banyak, ya. Tetapi memang kreativitas itu tidak biasa, jadi ya kan. Oleh karena itu ini sebuah kesempatan untuk memaksa keluar apa-apa yang kita harus buat. Seperti seorang motivator yang mengatakan the power of kepepet. Nah, jadi the power of kepepet. Tapi teman-teman, bukankah saat ini kita sedang dalam kondisi yang berbeda dengan dulu? Kalau dulu kita dalam kondisi seperti ini, selain tidak bisa keluar, juga tidak bisa melihat dunia lain karena tidak ada media komunikasi yang secanggih saat ini. Tapi saat ini, walaupun kita berada di ruangan yang sempit, ya, terbatas dan ya tidak memungkinkan untuk bergerak lebih jauh,
Tapi kita mempunyai satu koneksi dengan teknologi itu ya. Dengan teknologi itu kita mempunyai kemungkinan untuk membuka jendela dunia dengan leluasa. Itulah. Nah, satu kata kunci yang mungkin bisa menghilangkan kesesaan nafas kita itu adalah harapan. Jadi ketika harapan itu ada pada kita, yang kita lihat adalah cahaya yang ada di depan, bukan kegelapan yang ada di sekitarnya itu. Dan ya, itu dia. Jadi banyak hal-hal yang kecil yang dulu tidak kita perhatikan di rumah kita bahkan ya. Sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih cermat dan lebih sensitif lagi bahwa di dalamnya ada sesuatu, ya. Nah, misalnya lahan yang dulu kita biarkan kosong, ya, kita bisa melakukan sesuatu dengan cara menanam bawang, berambang yang sebagian sudah kita gunakan untuk memasak, ya. Lalu kita atur demikian rupa. Lalu sisa-sisa dari kupasan jahe dan sebagainya kita tata seperti itu. Lalu apalagi koran-koran yang bekas yang menumpuk di gudang kita keluarkan, lalu kita buat semacam topeng untuk anak-anak kita ya, dengan berbekal ya tepung kanji atau apa itu ya, kita buat topeng, kita beli balon pelembungan kita buat balon pelembungan ya, kita tiup. Nah, sesudah besar lalu kita balut balon itu dengan koran basah yang sudah kita filem, kita biarkan kering. Ya. Nanti kita bagi dua, lalu kita rubah, nanti akan menjadi sebuah topeng. Bayangkan hal yang sederhana seperti itu yang sebelumnya mungkin tidak terlintas, tapi ketika kita melakukan dan anak-anak, cucu-cucu kita itu melihat ya bersama-sama melakukan sesuatu kita, maka sesaat itu kita menemukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan jika itu kita terus lakukan, ya, maka ada ide-ide baru yang mampet, yang itu akan tumbuh berkecambah di dalam diri kita itu ya. Karena kenapa itu terjadi? Ya karena kita bergerak, kita tidak diam, kita bergerak. Dan sesuatu yang bergerak menimbulkan energi. Nah, jadi energi tidak pernah muncul dari sesuatu yang diam. Ya, seperti air saja. Air yang mengalir memberikan energi dan kehidupan. Di sana ada ikan yang berenang. Tapi air yang diam dan mambek hanya menghasilkan kuman dan bau. Jadi itulah celotehan pagi hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Jadi pertanyaan saya, hari ini apa yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri maupun orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda dengan cara yang sederhana, bermanfaat, menggembirakan, dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.